Masya Allah, dan terbukti teman-teman, anakku betul-betul dibiayai 100% oleh pengusaha tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah, perlindungan dan penjagaan untuk teman-teman semuanya. Amin, Allahumma amin. Baiklah teman-teman, untuk kali ini aku ingin sharing dengan teman-teman mengenai jangan pernah merasa rezeki datang terlambat. Nah, teman-teman pernah tidak mengalami? Kalau aku, terus terang saja, pernah. Wajarlah ya, namanya manusia. Iman ketika sedang naik, optimisnya begitu tinggi. Namun ketika turun, maka mulai ada datang rasa yang kurang, ya, keyakinan yang melemah terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika sedang melemah, ya kita diam saja, kita menenangkan diri, dalam arti tidak melakukan apapun ya, hanya pasrah saja dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, aku ingin sharing tentang yang aku alami. Bagaimana aku merasa bahwa ketika aku meminta dalam keadaan yang sangat sulit, terutama dalam hal ekonomi ya, dalam hal finansial. Ada satu pengalaman yang aku sangat berkesan ya, salah satunya ini ya, salah satunya ketika anakku mondok di salah satu rumah tahfiz Al-Quran ya. Jadi pada saat itu karena ekonomi kami sedang jatuh yang sejatuh-jatuhnya, karena untuk makan saja luar biasa sulitnya pada saat itu ya. Ternyata anakku yang di pondok pesantren akhirnya tidak bisa membayar SPP. Jangankan untuk membayar SPP pada saat itu ya. Untuk anakku berangkat ke sekolah saja, untuk anakku berangkat ke pondok pesantren saja, kebetulan di rumah tahfiz itu ada dua pembagian. Jadi ada yang mondok mungkin di rumah tahfiznya, ada juga yang full day. Nah, anakku ini pada saat itu tuh aku pilihkan yang full day dengan pertimbangan karena masih kecil dan faktor biaya ya. Tapi karena memang saat itu betul-betul sulit ya, untuk makan saja sulit, sehingga jangankan untuk bayar SPP, anakku saja pada saat itu kalau tidak punya ongkos atau untuk makan siangnya berangkat ke sekolah ya, berangkat ke rumah tahfiz itu, untuk jajannya ya, walaupun hanya Rp5.000 saja pada saat itu tidak punya, maka aku meminta kepada anakku untuk bersabar, tidak berangkat dulu ke sekolah, tidak masalah, tidak apa-apa. Memang fasenya pada saat itu sedang di fase yang ya seperti itu, harus diterima. Lalu pada saat itu aku mulai merasa galau ya, bagaimana ini kelanjutan SPP-nya ya. Pada saat itu SPP-nya 250.000 ya, tunggakannya sudah banyak sekali ya. Di saat yang bersamaan anakku meminta ya, waktu itu bilang ya, Umi, aku pengen loh sekolah di situ terus sampai lulus ya. Karena waktu itu anakku masih SD ya, SD tahfiz. Jadi padahal pada saat itu aku sudah berencana untuk memindahkan anakku ke rumah tahfiz yang lain yang tidak berbayar ya, walaupun lokasinya jauh dari tempat tinggal kami, tapi kami akan ya berikhtiar lah untuk itu, entah bagaimana nanti caranya ya. Nah, pada saat mendengar permintaan dari anakku ya, ada perasaan ya tentu saja sedih ya. Sebagai orang tua tentu menginginkan apa yang anak kita minta kita penuhi, selagi itu permintaan yang baik-baik ya. Lalu aku pada saat itu meminta kepada Allah, ya Allah,
Sungguh aku ini hanya punya keinginan agar anakku ini belajar ilmu agama, agamamu, agama yang engkau ridhoi. Maka aku mohon ya Allah kepadamu, mudahkanlah. Dan mengenai biaya, sungguh aku serahkan semuanya kepadamu. Jadi pada saat itu teman-teman, aku benar-benar yang udah betul-betul pasrah. Tapi kesedihannya memang luar biasa pada saat itu ya. Jadi berselang 2 hari kemudian ya, setelah berdoa ya, aku ingatnya sekitar 2 hari lah setelah berdoa, suamiku mengantar anakku ke sekolah di pagi hari. Lalu tiba-tiba suamiku dipanggil oleh ustadz yang bertugas di saat itu ya. Jadi suami aku merasa, wah ini panggilan teguran ini, karena tunggakan SPP-nya sudah banyak sekali ya. Ternyata begitu dipanggil oleh Ustadz tersebut mengatakan bahwa, Bapak, insya Allah siang nanti ada seseorang yang ingin bertandang ke rumah Bapak, ingin membantu anak Bapak tentang biaya sekolah di rumah tahfiz ini. Maka Masya Allah ya, suamiku pun merasa bergembira. Nah pada saat itu aku nggak cerita dengan suami aku tentang doaku itu. Lalu setelah pulang ya, setibanya di rumah suamiku bercerita bahwa tadi Ustadz memanggil dan mengatakan bahwa nanti siang akan ada seseorang yang akan datang kemari. Maka bersiaplah ya aku pada saat itu. Aku merasa bahwa ini bantuan yang seperti apa gitu ya. Nah tak lama kemudian, seingatku sebelum zuhur lah, datanglah tamu itu. Masya Allah, tamunya datang dengan mengendarai mobil Fortuner pada saat itu. Mobil yang ya kami nggak pernah menduga akan kedatangan tamu yang seperti itu, karena kami pada saat itu sedang ada di tanah rantau yang orang tidak tahu siapa kami ya. Kami dalam keadaan masih terpuruk. Memang kami tidak menceritakan keadaan kami kepada siapapun. Tetangga-tetangga kami hanya tahunya ya suamiku pedagang keliling, anakku bersekolah di rumah tahfiz seperti itu. Ternyata Masya Allahnya teman-teman, tamu yang datang itu 2 orang ya. Satu lagi ibu, seorang pengusaha ya di kota kami ini. Kemudian yang satunya lagi adalah orang kepercayaannya. Nah dari orang kepercayaannya itu beliau menyampaikan bahwa ibu ini tiba-tiba gitu ya, kemarin atau tadi malam gitu, si bapak ini mengatakan kepada kami, ibu ini tiba-tiba menghubungi bapak kepercayaannya ini ya, orang kepercayaannya, bahwa tolonglah carikan aku pengen memberikan santunan gitu ya, beasiswa kepada entah siapalah, kamu carikanlah gitu ya. Masya Allah. Lalu si bapak ini bingung, santunan ke siapa, kemana gitu kan, karena beliau juga kan orang yang sibuk ya kan. Lalu beliau teringat, di sekolah anakku saja gitu ya. Jadi bapak kepercayaan si ibu pengusaha ini adalah wali santri daripada rumah tahfiz di tempat anak aku belajar di situ ya. Jadi singkat ceritanya, pada saat itu ibu itu meminta agar suami aku, ayo sama-sama kita ke sekolah anakku belajar. Jadi di sana ternyata seluruh tunggakan pada saat itu yang berapa juta itu ya, itu semuanya dilunasi ya oleh ibu pengusaha tersebut. Masya Allah, aku sangat bersyukur. Semoga Allah berikan ibu tersebut dan bapak itu panjang umur, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan yang soleh-solehah. Tidak hanya itu, ibu itu tidak hanya mencukupkan diri untuk melunasi, bahkan ibu tersebut menginginkan supaya membiayai anakku untuk selanjutnya hingga tamat SD di rumah tahfiz tersebut ya. Maka Masya Allah, aku pada saat itu merasa kayak, wah gitu ya, luar biasa, sampai tamat SD nggak perlu biaya lagi gitu ya.
waktu itu kurang sekitar hampir 2 tahun ya waktu itu, karena anakku masuk ke rumah tahfiz itu usia 10 ya, usia 10. Nah, setelah tamat SD, tidak berhenti sampai di situ teman-teman, pertolongan dari Allah. Tiba-tibanya ya, kami mendapatkan WA dari orang kepercayaan ibu donatur anakku ini ya, bahwa beliau menginginkan agar anakku dibiayai lagi ya oleh ibu tersebut hingga SMP, hingga tamatnya. Masya Allah teman-teman ya. Jadi dari yang doa yang aku panjatkan tadi ya, aku minta sama Allah tanpa diketahui oleh siapapun, bahkan suamiku pun aku nggak cerita pada saat itu karena aku nggak berani cerita dengan suami aku, mengingat suamiku juga aku lihat kondisinya sangat, beban hidupnya sangat berat gitu ya. Jadi aku nggak berani menceritakan harapanku kepada Allah begini-begini, aku minta sama Allah begini-begini, nggak aku ceritakan. Antara aku dengan suami benar-benar saling menutup diri ya. Jadi suamiku curhat dengan Allah sendiri, aku curhat dengan Allah sendiri, seperti itu. Masya Allah, dan terbukti teman-teman, hingga lulus SMP, anakku betul-betul dibiayai 100% oleh ibu pengusaha tersebut. Nah, dari satu keajaiban ini ya teman-teman, dari pengalaman aku, semoga saja bisa menjadikan teman-teman semuanya inspirasi, bahwa kalau kita ya pasrah atas takdir yang kita alami saat ini ya, takdir yang kita anggap buruk, maka Allah tuh betul-betul akan menurunkan pertolongannya. Bahkan pertolongannya tidak Allah berikan pada hari itu saja, Allah berikan bahkan dalam waktu yang sangat panjang. Bayangkan teman-teman, anakku dari mulai usia SD hingga SMP-nya di rumah tahfiz itu betul-betul dibiayai oleh donatur tersebut. Masya Allah, padahal aku tidak pernah meminta kepada Allah biaya dari SD hingga SMP. Allah tolonglah carikan aku donatur, karena nggak ada ide, nggak ada kepikiran pada saat itu. Aku hanya bisa ke ide ya, Allah ilhamkan itu di pikiran aku, hanya ya Allah mengenai biaya aku pasrahkan kepadamu, gitu teman-teman ya. Jadi aku belum memikirkan tentang nanti setelah SD anakku kemana, sekolah apa, tidak ada aku pikirkan ya teman-teman. Jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya ya kasih sayang Allah kepada hambanya yang mendekat kepadanya itu jauh berlipat-lipat daripada kasih sayang sesama manusia, bahkan kasih sayang dari ibu kandung kita sendiri. Padahal teman-teman, kasih sayang seorang ibu kepada anak kandungnya janganlah pernah dipertanyakan ya, apalagi Allah. Seperti itu teman-teman ya, semoga saja bisa menginspirasi dan membuat teman-teman kembali bersemangat ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang ditakdirkan saat ini dalam keadaan yang berat, tetap yakin bahwa Allah akan akhiri ujian dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Asal syaratnya kita tidak pernah ya berpaling dari Allah. Kita percaya Allah Maha Mampu melakukan apapun yang Allah kehendaki. Oke teman-teman, semoga bisa bermanfaat video aku kali ini untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.